Bapa di dalam Yesus, kami ucap syukur Tuhan pada pagi ini. Sore ini ya Tuhan, Tuhan menyertai kami untuk kami dapat beribadah ya Tuhan. Dan ibadah doa malam ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Biarlah kami memiliki hati yang menyembah untuk menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah dalam ibadah doa malam pada saat petang hari ini. Mari sama-sama kita awali ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu, atas penyertaanmu, atas berkat-Mu yang sudah kami rasakan ya Tuhan. Semua ini karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam setiap kami ya Tuhan. Pada saat petang hari ini Tuhan, Tuhan himpunkan kami, bagi yang saat ini hadir Tuhan maupun saat ini ibadah melalui streaming. Kami percaya berkat-Mu turun melimpah atas kami semua. Pimpin kami ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Dan biarlah apa yang kami kerjakan ya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Biarlah hati kami melekat padamu. Biarlah hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu. Kau mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku rindu
nyatakan padamu, Kaulah segalanya. Jadi dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku mengenalmu Tuhan, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, Putera Raja. Kami memuji-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari ku puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu Yesus, ku puji nama-Mu, kami menyanjung-Mu. Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari sekali lagi sanjung Dia. Ku puji nama-Mu, ku puji Yesus nama-Mu, ku sanjung
namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Puji namamu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Engkau, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu. Segalanya buat Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Namamu ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari tinggikan Dia. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Kami memuji-Mu, oh Yesus. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala.
Puji Tuhan, haleluya Yesus. Mari serahkan segala kekhawatiran kita, karena Dia yang pegang kendali saudara. Dia akan meringankan beban saudara, Dia akan menyembuhkan saudara. Haleluya Yesus. Kami serahkan permasalahan kami Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu di bawah kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Tak pernah Dia janji hari kan panas, Dia tak akan berjanji ada hujan. Dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia memberikan kekuatan saudara. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan saat topan ganas melandamu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Mari serahkan saudara. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Kau memberikan yang terbaik atas kami Yesus. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Kami yakin Tuhan, betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu
bekerja dalam jiwaku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadiratmu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi Engkau Tuhan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulih. Persilakan Bapak. Hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Ini iman percaya kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu terus bersama kami. Dan kami percaya Kau telah menyembuhkan setiap penyakit dan dosa kami ya Tuhan. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan kami. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Ya lama. Ya lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya lama. Ya lama. Terpujilah Kau untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lama. Ya lama.
Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami hanya kepadamu, Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kebaikan Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk kasih Tuhan yang terus berlimpah atas hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tiba saatnya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami, Kau mengurapi setiap kami. Engkau membukakan isi hati-Mu atas kami. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh tersadar akan firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya percaya sekalipun Kediri masuk PPKM level 3, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan kita. Amin. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema, mengapa orang benar menderita. Kita buka Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22, saya baca buat saudara. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang kurang patut. Amin. Saudara, banyak orang berpikir kalau orang yang berdosa sudah selayaknya dia akan menghadapi penderitaan dan kesulitan ataupun tantangan hidup. Tapi banyak juga orang berpikir kalau dia sudah menjadi orang yang benar, maka sudah selayaknya lah penderitaan, kesulitan hidup menjauh daripadanya. Tentu ini adalah pemikiran yang keliru, saudara sekalian. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan kalau kita hidup benar, menjadi orang benar, maka jalan hidup kita akan selalu rata. Saudara mau orang berdosa dan mau orang yang benar, kita akan tetap menghadapi penderitaan selagi kita masih hidup di muka bumi ini, saudara sekalian. Arti benar di sini yaitu apa? Dibenarkan oleh kuasa darah Yesus ya, kalau kita beriman kepadanya. Nah saudara sekalian, jadi kalau saudara orang yang berdosa, saudara orang benar pun akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi penderitaan selama kita hidup. Tapi ada perbedaannya. Kalau orang berdosa, orang yang tidak dibenarkan oleh Allah, dia akan menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah, dia akan menghadapi penderitaan, kesulitan hidup bersama Allah. Dan saya percaya ketika kita menghadapi penderitaan itu bersama Yesus, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, contoh yang paling konkret, yang paling tepat di dalam Alkitab adalah Ayub. Ayub adalah orang yang benar, tapi dia mengalami penderitaan. Ayub 1 ayat 1 di situ dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Alkitab berkata Ayub adalah orang yang benar. Tapi dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Bahkan 3 aspek kehidupan yang dia alami yang luar biasa. Yaitu yang pertama aspek ekonomi. Kita tahu Ayub kaya raya saudara sekalian. Ternaknya banyak. Ya kan? Uangnya banyak. Dalam sekejap jatuh bangkrut. Kalau kita nih biasanya hidup sederhana jatuh bangkrut ya gak kerasa lah ya kan. Tapi kalau kaya raya jatuh bangkrut wah kerasa banget saudara sekalian. Aspek kedua dari diri Ayub ketika dia mengalami penderitaan adalah keluarga. 10 anaknya mati dalam sehari. Luar biasa saudara sekalian. Ya kan? Dan aspek penderitaan yang ketiga yang dahsyat yang dialami adalah tubuhnya sendiri.
Dia mengalami bisul sekujur tubuhnya, saudara sekalian. Kalau kita mungkin cuma 1-2 di pantat, ya kan? Dia sekujur tubuhnya. Padahal Ayub adalah orang yang benar. Tapi saya percaya saudara sekalian, ya, orang benar, ya, penderitaannya itu akan berubah menjadi ujian. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang saleh, ketika dia menghadapi penderitaannya itu akan berubah menjadi sebuah ujian. Ibarat anak SD, dia harus diuji dulu supaya apa? Supaya naik kelas, ya kan? Supaya dipercaya lagi dalam hal yang lebih besar lagi, wawasannya lebih besar lagi, naik ke SMP, naik ke SMA dan selanjutnya. Nah sekarang saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan orang benar? Yang pertama, Allah mengizinkan penderitaan menimpa orang benar yaitu untuk membungkam tuduhan iblis. Ayat 1 tadi, Ayub 1 ayat 9 tadi dikatakan sampai 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau Tuhan ya yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara tahu, iblis adalah penuduh, ya kan? Dia penuduh yang keji, saudara sekalian. Ketika kita berbuat dosa, maka dia akan tuduh kita sedemikian rupa sehingga hati kita, iman kita menjadi lemah dan akhirnya kita mundur daripada Tuhan. Ya kan? Nah, iblis ini menuduh Ayub dia bisa benar, bisa hidup saleh karena Tuhan memberkati dia. Ayat 9 tadi dikatakan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya kan? Jadi si iblis ini nuduh saudara sekalian bahwa Ayub itu hidup saleh, hidup benar karena engkau berkati Tuhan. Coba kalau engkau gak berkati, coba kalau engkau cabut semua itu, pasti dia akan menghujat engkau. Tapi Ayub, saudara sekalian, tapi Tuhan yakin Ayub bukanlah orang yang demikian. Tuhan yakin bahwa Ayub mengasihi Tuhan dengan tulus. Buktinya apa? Di ayat 21, Ayub 1 ayat 21. Di situ dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, apapun yang terjadi, ya, Tuhan selalu melihat iman Ayub yang tegar, yang teguh kepadanya. Nah saudara, saya mau katakan, Allah ingin punya anak yang membanggakan. Betul? Allah ingin punya anak yang bisa ia banggakan. Ayub 2 ayat 3, firman Tuhan berkata, Ayub 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi Tuhan bangga sekali dengan Ayub karena Ayub adalah orang yang setia dan dapat dibanggakan di dalam kehidupan ini saudara sekalian. Saudara, apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan? Jangan-jangan kita justru melalui kehidupan kita, orang-orang menghujat Tuhan, saudara. Ya kan? Dan saya mau katakan, kita bisa membanggakan Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh setia, ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa membungkam tuduhan iblis itu yang seringkali membuat kita menjadi lemah. Yang kedua, mengapa Allah mengizinkan penderitaan menimpa orang benar? Yaitu tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Dalam Ulangan 8 ayat 2, dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu,
yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, bangsa Israel ada di padang gurun. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel memasuki padang gurun, saudara sekalian. Dan di situ Tuhan mencoba untuk menguji, ya. Ya, Allah menguji, mentes dalam bahasa Inggrisnya itu ya, terjemahannya bukan mencobai, saudara sekalian. Yang dipakai untuk tes, to test, yaitu menguji. Jadi kata mencobai di situ kurang tepat. Nah, Allah menguji apa? Motivasi hati. Ya, motivasi hati orang-orang Israel. Saya mau katakan saudara sekalian, karakter asli kita ya seringkali muncul ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, Ayub juga ketika diuji, ternyata masih ada hal-hal yang tidak sempurna. Masih ada kekurangan sini sana yang harus dimurnikan, saudara sekalian. Contohnya ketika Ayub berkata bahwa ngapain aku hidup benar, ngapain aku hidup saleh, kok tetap penderitaan datang kepadaku. Dan akhirnya Tuhan mengoreksi Ayub dan Ayub menyadarinya. Dan akhirnya dia minta ampun kepada Tuhan dan hidupnya dipulihkan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya melihat emas adalah logam mulia. Tapi kalau ia ingin dimurnikan supaya lebih mulia, dia harus dibakar lebih panas. Dia harus mengalami panas yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kotoran-kotoran yang atau campuran-campuran yang tidak mulia seperti perunggu besi yang ada di kandungan tersebut terlepas, saudara sekalian. Kalau saudara perhatikan orang pandai emas, dia memisahkan emas yang mulia dengan campuran-campuran yang tidak mulia pakai flake kan ya, namanya flake. Ya, dia bakar sedemikian rupa, dia panaskan supaya apa? Supaya terlepas kotoran-kotoran yang tidak mulia itu, saudara sekalian. Nah, di dalam ayat 23, ayat 10, dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Biarlah Tuhan makin memurnikan hidup kita, supaya iman kita makin berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa orang benar? Yaitu supaya kita mengenal Allah lebih dalam. Ya, tadi yang pertama membungkam tuduhan iblis. Yang kedua, tujuan penderitaan dialami oleh orang benar adalah supaya kita dimurnikan. Yang ketiga, supaya kita mengenal Allah lebih dalam. Dalam ayat 42 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun Ayub adalah orang yang benar, orang yang sering berdoa, orang yang senantiasa membuat mezbah bagi Tuhan. Dia rajin beribadah. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Ayub pengenalannya kepada Tuhan adalah pengenalan yang dangkal. Ya. Ayub belum benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah. Nah, Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih lagi. Karena itu Ayub tadi berkata dalam ayat 5, di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, kalau kita dengar khotbah atau kesaksian, kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, ya, Tuhan itu dahsyat, ya kan? Allah itu baik. Itu hanya sebatas logika, saudara sekalian. Ya, hanya sebatas pikiran kita. Bahkan kita mungkin tahu Allah itu baik, Allah itu dahsyat, Allah itu hebat di dalam Alkitab. Tapi sebetulnya kita belum pernah mengalaminya. Betul? Nah, kita bisa mengalami Allah itu dahsyat, Allah itu hebat justru ketika kita menderita, saudara sekalian. Ya kan? Misalnya Yakobus 5 ayat 16 misalnya. Di situ dikatakan
doa orang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kan? Doa orang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari mana kita bisa tahu bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya? Bukankah ketika mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan yang tidak ada jalan keluar, lalu kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa kita disembuhkan, kita dipulihkan. Dan kapan itu bisa terjadi? Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, betul? Ketika kita di dalam penderitaan. Nah, saudara sekalian, saya percaya seringkali Tuhan memakai penderitaan. Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Allah lebih lagi. Amin. Berkat seringkali justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Kesibukan, uang, mamon seringkali membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tapi penderitaan, no way out, tidak ada jalan keluar, mau tidak mau. Kita mencari Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara, kesaksian testimoni itu muncul setelah ujian itu terjadi. Betul? Kesaksian muncul karena apa? Karena pertolongan Tuhan di masa yang sulit. Daniel misalnya. Kapan Daniel mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu erat? Bukankah ketika dia sedang menderita di dalam gua singa, betul? Dia bertemu dengan Tuhan face to face, saudara sekalian. Sadrak, Mesak, Abednego. Kapan dia mengenal Allah lebih dalam, berjumpa pribadi dengan Tuhan? Bukankah ketika dia di dalam dapur api yang menyala-nyala, betul? Tadinya bertiga jadi 4, saudara sekalian. Ketemu Tuhan langsung face to face. Kapan Daud mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi? Bukankah di dalam lembah kekelaman? Mazmur 23 kita buka bersama-sama misalnya. Ya. Di sini dikatakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia itu kata ganti ketiga, saudara sekalian ya. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi ketika masuk ayat keempat, nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau berubah menjadi kata ganti orang kedua. Dekat mana? Kata ganti ketiga atau kata ganti orang kedua? Kedua kan? Ya. Ketika Daud mengalami lembah kekelaman, maka Allah yang begitu jauh, ia menjadi engkau, dekat, ya kan? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kapan Daud mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi? Ketika justru dia di dalam lembah kekelaman. Saudara sekalian, saya percaya penderitaan Tuhan izinkan atas hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami penderitaan, kesulitan, gua singa, dapur api yang menyala-nyala, lembah kekelaman, percayalah Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membuat kita lebih mengenal mengenal Allah lebih dalam. Amin. Bukan untuk mematikan kita, saudara sekalian. Tapi justru membuat kita mendekat kepadanya. Karena saya percaya di balik penderitaan yang kita alami, ada kesaksian yang bisa kita bagikan bahwa Tuhan itu baik. Yang keempat, yang terakhir, mengapa Tuhan mengizinkan orang benar menderita, yakni untuk memberkati kita. Ayub 42 ayat 10. Di situ dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan apa? Memberikan kepada Ayub 2 kali lipat, double porsi dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan mengizinkan penderitaan, kesulitan yang mungkin untuk sementara waktu membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita kehilangan arah.
Tapi saya percaya di balik itu semua kita harus pegang firman Tuhan. Dan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara kalian, kita ini harus lulus ujian. Betul? Ketika kita lulus ujian, kita bisa mengenal Allah lebih lagi. Ya, seperti Ayub diberkati double porsi, 2 kali lipat. Bahkan saudara sekalian, kisah Ayub menjadi teladan sampai kita sampai hari ini, betul? Dia adalah orang yang teguh, orang yang luar biasa di dalam iman, di dalam penderitaan. Dan dia diberkati secara luar biasa. Kenangan dari Ayub adalah kenangan yang memberkati kita. Amsal 10 ayat 7, firman Tuhan berkata, kenangan kepada orang benar, ya kan? Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan terhadap Yudas Iskariot sangat mengerikan, betul? Dia seorang pengkhianat, licik, picik, cinta uang, ya kan? Membuat kita tidak suka, jijik saudara sekalian. Tapi kenangan terhadap Ayub, imannya yang teguh di tengah-tengah penderitaan, menguatkan setiap kita. Ya kan? Seperti juga Yusuf, saudara sekalian. Yusuf adalah orang yang mengalami penderitaan. Dia dibuang, digebukin, difitnah sama tante Potifar. Slide-nya guys. Dijual ke Mesir, ya kan? Difitnah, ditipu sama juru minuman raja. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Justru dia percaya di tengah-tengah penderitaan itu ada berkat Tuhan yang menyamar. Dan akhirnya dia katakan apa dalam Kejadian 20 ayat 50 ayat 20 ketika dia berjumpa dengan saudara-saudara yang menjual dia. Jadi dikatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu betul di tengah-tengah penderitaan ada berkat Allah yang akan dia berikan kepada Yusuf dan keluarga besarnya. Ayat terakhir Roma 8 ayat 28, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini termasuk penderitaan saudara sekalian. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apakah di antara saudara malam hari ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tantangan hidup yang seolah-olah tidak ada jalan keluar? Percayalah, ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini juga. Apapun kesulitan saudara, percayalah, semua ada maksud yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita naikkan satu pujian. Semua baik, semua baik. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya selalu baik buat kami. Ini iman percaya kami. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan imanmu, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik,
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang telah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Karena katakan dengan imanmu, semuanya baik, semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya ya Tuhan, apapun permasalahan kami, sekalipun itu penderitaan, pada akhirnya semuanya baik. Semuanya pasti Engkau berikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Bapak Sorgawi, hamba berdoa pada setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini juga, baik yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam nama Yesus, apapun pergumulan mereka, apapun penderitaan mereka, dalam nama Yesus, terima kekuatan, terima mujizat, terima pertolongan. Seperti Ayub, sekalipun orang benar, tapi dia mengalami kesulitan atau penderitaan. Dan saya percaya itu semata-mata hanya untuk membungkam tuduhan dari si penuduh, membungkam tuduhan dari si iblis. Karena kami mengasihi Engkau dengan tulus. Dan bukan hanya sekedar mengejar berkat. Kami percaya Engkau menguji kami supaya kami naik kelas, agar kami mengenal Allah lebih dalam. Dan kami akan diberkati secara jasmani dan terutama secara rohani. Biarlah karakter kami lebih serupa seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semakin memaknai hidup ini, bahwa apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kami, sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu kesulitan, semua untuk mengubah kami menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan dengarkan pengumuman dalam 1 minggu ke depan. Untuk yang pertama, ya, ibadah raya akan diadakan setiap hari Minggu pukul 7 sampai dengan pukul 8.30. Kemudian ada ibadah youth juga dimulai pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 9.30. Kemudian ada ibadah anak dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.15. Untuk ibadah raya maupun youth maupun ibadah anak diadakan secara online, jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui streaming. Oke, kemudian untuk
ibadah doa malam juga diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti secara streaming setiap hari Jumat pada pukul 18 sampai dengan pukul 19. Baik, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup nanti akan dilayani Bapak Andi dan sekaligus doa berkat. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Kami bersyukur padamu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapak Surgawi, kami membawa saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, untuk ibadahmu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau memberkati kami. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang terima berkat dan pengurapan Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.